Huh, rame sekali ya isu tentang Papa Greg Nwokolo yang disomasi oleh TV One. Ini gua ingin memberikan tanggapan ya tentang ini. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin memberikan tanggapan tentang Papa Greg Nwokolo ya, salah satu legenda timnas Indonesia ya, yang disomasi oleh TV One. Dimana akar masalahnya adalah Greg Nwokolo melakukan podcast bersama Deddy Corbuzier ya, di podcastnya Mas Deddy Corbuzier, kemudian berbicara soal sepak bola, dan Mas Greg Nwokolo memang sempat menyenggol TV One bisa dibilang, dimana Papa Greg ini membicarakan soal kok bisa ada pengamat bola yang bahkan belum pernah menyentuh level profesional tapi sudah tahu soal sepak bola. Jadi itu yang diobrolkan oleh Papa Greg Nwokolo dan sempat menyenggol TV One bisa dibilang gitu ya, karena perdebatannya ini kebanyakan adanya memang di TV One gitu. Oke, sebelum masuk ke isunya, kemudian nanti komentarnya, gue ingin menjelaskan dulu soal si narasumbernya ini dulu. Papa Greg Nwokolo ini siapa sih? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Mungkin banyak yang baru mengikuti sepak bola setelah era Indonesia ini lagi bagus-bagusnya, ibaratnya baru era diaspora. Belum mengenal sosok Papa Greg Nwokolo gitu ya. Papa Greg Nwokolo ini kalau nggak salah ya di Nigeria ya. Di Nigeria itu sekitar 39 atau 40 tahun yang lalu ibaratnya. Kemudian dia datang ke Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi Papa Greg datang sekitar 20 tahun yang lalu ke Indonesia untuk berkarir sepak bola gitu ya. Berarti usianya waktu itu masih 20-an tahun gitu ya. Papa Greg ini adalah salah satu pemain yang di zamannya adalah salah satu sayap yang sangat ditakuti oleh bek-bek lawan di Liga Indonesia di zamannya. Dia punya strength yang sangat kuat, dia juga punya akselerasi yang sangat luar biasa, kaki kiri dan kanannya juga hidup gitu ya. Jadi Papa Greg Nwokolo ini adalah salah satu sayap yang menakutkan dulu di zamannya. Zamannya tuh tahun berapa? Zamannya tuh sekitar tahun 2008 ya. 2008 sampai 2019 mungkin ya, 2019 atau 2020. 2019 atau 2020. Jadi era kejayaan Mas Greg Nwokolo ini terakhir ya, itu ada di eranya ketika Papa Greg bermain untuk Madura United. Waktu itu eranya Mercu Player. Kalian masih ingat kan eranya Mercu Player di Liga Indonesia? Waktu itu terciptalah duet Peter Odemwingie, salah satu legenda ya, legenda dunia ya, salah satu legenda dunia dari Afrika, dengan Papa Greg Nwokolo yang saat itu membawa Madura United bersaing di papan atas gitu ya. Nah itu adalah era kejayaan terakhir dari Papa Greg Nwokolo. Setelah itu namanya perlahan-lahan sudah mulai tenggelam ya. Tapi gue nggak tahu Papa Greg ini udah pensiun atau enggak. Gue nggak ngikutin ya, gue nggak ngikutin orangnya. Jadi itu sekilas tentang Papa Greg Nwokolo, dan dia sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia karena dulu dia dinaturalisasi, gue lupa ya tahunnya berapa ya, kalau nggak salah 2012 ya, dinaturalisasi. Kemudian dia menjadi salah satu anggota skuad timnas Indonesia melawan timnas Belanda saat itu, eranya Robin van Persie dan kawan-kawan ya. Menjadi salah satu pemain yang menghadapi timnas Belanda di saat itu, yang dimana waktu itu timnas Belanda menang dengan skor 3-0. Waktu itu masih eranya Van Persie, Robben, Sneijder, kemudian De Jong gitu ya, Afellay dan teman-temannya gitu. De Jong Luke De Jong gitu ya dan lain-lain gitu.
Karir Papa Greg ini lumayan berhasil ya kalau bicara Indonesia, dimana dia sempat main di Persija, Arema, bahkan sempat ke Liga Thailand juga. Dan semuanya berhasil gitu ya, sampai sekarang akhir-akhir ini, mungkin di 1 tahun terakhir inilah ya, Papa Greg ini mulai sering membicarakan tentang habit sepak bola Indonesia. Habit sepak bola itu apa? Habit sepak bola itu artinya grassroots. Dia sering banget membicarakan grassroots Indonesia, Liga Indonesia, sampai timnas Indonesia. Jadi dia ini bisa dibilang adalah pengamat lah, pengamat era sekarang gitu. Pengamat era sekarang yang lebih sering kritis ke sepak bola Indonesia, terutama liganya gitu ya, karena dia sangat mengikuti liganya gitu ya. Dan akhir-akhir ini dia udah sering diundang podcast sana sini untuk membicarakan sepak bola Indonesia. Dan terakhir itu yaitu ketika dia datang ke podcast Deddy Corbuzier membicarakan tentang sepak bola Indonesia. Papa Greg di podcast tersebut bisa dibilang mengkritisi tentang banyak sekali pengamat yang berbohong, bisa dibilang banyak sekali berbohong kepada kita penonton setia mereka itu gitu. Bahwa dia tuh mempertanyakan kenapa kok bisa ada pengamat-pengamat yang tidak objektif, terlalu subjektif, terlalu personal. Bahkan dia sampai mempertanyakan kok bisa gitu ya, orang-orang yang tidak pernah terlibat di sepak bola, dalam artian tidak pernah terlibat PSSI atau terlibat sepak bola secara langsung, menjadi atlet atau menjadi pelatih, kok tiba-tiba bisa jadi pandit gitu ya. Itu yang dikritisi oleh Papa Greg Nwokolo. Dan dia menyinggung juga salah satu televisi yaitu TV One, di mana katanya pandit-pandit itu juga dibayar berapa ratus ribu lah katanya gitu. Dan akhirnya disomasi gitu ya. Gue ingin memberikan tanggapan tentang ini. Yang pertama adalah gue udah mengikuti Papa Greg Nwokolo ini 1 tahun terakhir as a pandit ya, bukan as a player, as a pandit. Jadi segala ucapannya tuh gue ikutin, dan menurut gue 95% apa yang dikatakan Papa Greg itu benar semuanya. Terutama tentang dimana sekarang banyak sekali pandit, pengamat gitu ya, yang kok bisa pengamat ini bersikap subjektif, tidak objektif. Jadi terlalu mempersoalkan personal si pemain. Padahal dia sendiri, pengamat-pengamat itu, main bola aja nggak pernah, menjadi pemain profesional aja nggak pernah. Jadi gimana caranya Anda merasakan perasaan si pemain, sementara Anda sendiri itu tidak pernah menjadi pemain profesional? Gimana cara Anda merasakan apa yang dirasakan oleh pemain tersebut? Jadi itu yang dikritisi oleh Papa Greg Nwokolo, dan gue sangat setuju soal itu. Jadi itu yang lagi rame akhir-akhir ini juga, dan itu sudah diobrolkan sama Papa Greg itu di mana-mana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang TV One ya. Gue adalah salah satu orang yang lumayan juga mengikuti TV ini, dan akhir-akhir ini setelah Sintayong ini mulai berselisih dengan Bung Toel ya, berselisih dalam tanda kutip, TV One ini sering sekali mengundang Bung Toel. Bahkan setiap saat ada perbincangan timnas, Bung Toel ini selalu diundang. Padahal di mana-mana Bung Toel ini udah sering banget ditolak karena dia tidak objektif. Kita akui saja, Bung Toel itu tidak objektif menilai Sintayong. Dan gue nggak tahu ya menilai Kluivert ini objektif atau tidak gitu ya. Tapi karena dia tidak objektif dengan Sintayong, akhirnya banyak sekali supporter, termasuk gue sendiri, geram dengan Bung Toel. Dan gue mempertanyakan kepada TV One, kenapa Bung Toel selalu diundang? Kan kalau TV One kasih dia panggung terus, ya dia akan berbicara semena-mena terus. Itu yang dipersoalkan oleh Papa Greg.
dan gue setuju. Apa kurang jelas gitu TV One udah dihajar sana sini karena ngundang Toel terus ibaratnya gitu kan. Ibaratnya terkesannya dengan somasi yang dikeluarkan ini sepertinya TV One ingin melindungi Bung Toel ini atau pengamat-pengamat lain yang tidak objektif. Apa yang bisa kita ambil dari pengamat yang tidak objektif? Kan bingung juga gitu ya. Gitu loh Mas TV One ya. Jadi orang-orang di TV One gue harapkan juga sekarang berpikirnya bisa lebih jernih. Jangan mengutamakan rating terus, tolong ya, karena rating juga pasti anjlok lah lama-lama undangnya begituan terus mah. Siapa juga ibaratnya yang ingin terus-terusan nonton hal-hal begitu gitu ya. Gue pun mungkin udah 5 bulan terakhir udah nggak nonton TV One lagi karena males, ngapain nonton begituan gitu ya. Gue cuma lihat aja di thumbnail, dan thumbnail TV One juga sering banget ngundang kontroversi. Bahkan yang terakhir aja itu masih nyinggung-nyinggung soal Sintayong, padahal Sintayong udah nggak ada di lingkaran timnas Indonesia gitu loh. Makanya ampun dah gitu loh TV One ini. Gitu. Jadi sikap gua adalah gua setuju dengan opininya Papa Greg tentang pengamat bola itu. Pengamat bola yang tidak bersikap objektif, tetapi dia sendiri tidak punya pengalaman sama sekali di dunia sepak bola. Jadi based on what gitu, komentarnya itu based on what gitu kan, komentarnya pengamat ini gitu kan. Kita pun mempertanyakan based on apa, based on pengalaman, nggak ada pengalamannya. Based on asumsinya apa, itu kan cuma based on perasaan pribadi at the end gitu kan. Jadi itu alasan gue setuju dengan Papa Greg gitu ya. Bahkan di video gue aja ini gue selalu bilang gue ini bukan pandit. Gue tidak mau menjadi pandit. Gue hanya ingin menjadi netizen. Gue adalah netizen yang suka ngebahas bola. Gue nggak mau terlalu ngebahas soal ke dalam sana-sana lah, ke dalam perasaan segala macam. Pokoknya hal personal nggak akan gue abaikan gitu. Murni apa yang gue jelaskan di sini adalah tentang sepak bola, bukan perasaan pribadi. Kayak gitu. Jadi salut untuk Papa Greg ya. Baik.